Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Tetap semangat ya dalam belajar. Semoga dalam situasi pandemi ini tidak mengurangi semangat belajar kalian, ya. Oke, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemasaran produk, ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu menjelaskan pengertian pemasaran, yang kedua menjelaskan tujuan pemasaran, yang ketiga mengemukakan teori perencanaan pemasaran, yang keempat mengklasifikasikan proses perencanaan pemasaran, dan yang terakhir melakukan pemasaran produk, ya. Yang tujuan terakhir ini nanti saya harap kalian bisa mengeluarkan produk yang nantinya kalian akan pasarkan sendiri, ya. Jadi kalian mempraktekkan, ya. Baik, sebelum saya menjelaskan apa itu tentang pemasaran produk, saya akan bertanya, ya. Apa sih pemasaran itu? Iya. Jadi, pemasaran itu kegiatan yang menyeluruh, terpadu, dan terencana. Itulah yang dimaksud dengan pemasaran. Nah, ini adalah pengertian dari pemasaran. Oke, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan pengertian pemasaran dan tujuan dari adanya pemasaran. Tadi sudah saya sampaikan pengertian pemasaran itu apa. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari adanya pemasaran, di mana tujuan pemasaran itu antara lain adalah mengetahui dan mengartikan pelanggan sedemikian rupa sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Nah, adapun tujuan yang pertama yaitu memahami pasar dan konsumen, ya. Tujuan pertama yang harus dicapai adalah memiliki pemahaman mengenai pasar dan konsumen yang menjadi target pasar. Selain itu, kita juga harus memahami peta persaingan, kebutuhan, selera, dan keinginan pasar, serta memahami kondisi dari pasar termasuk daya beli terhadap produk kita nanti, ya. Itu tujuan yang pertama, ya. Untuk tujuan yang kedua yaitu membentuk produk sesuai dengan pasar, ya. Dari tujuan kedua ini adalah hasil kesinambungan dari tujuan pemasaran yang pertama, ya, yaitu tentang memahami pasar, ya. Dari pemahaman pasar inilah pemasaran dapat membantu perusahaan pada bagian perancangan produk dan bagian produksi untuk menghasilkan produk sesuai hasil riset atau hasil apa? Pasar. Hasil kita memahami pasar, ya. Tujuan yang ketiga yaitu membangun popularitas produk. Apa itu? Ya, jadi promosi dalam bisnis itu bertujuan untuk mendorong produk
agar terkenal dan populer di pasar. Jika produk tersebut sudah populer, maka dengan sendirinya akan mendorong pasar untuk tergerak membelinya. Salah satu cara klasik untuk mendongkrak popularitas yaitu apa? Ya, memasang iklan. Ya, itu tujuan yang ketiga. Selanjutnya, tujuan yang keempat yaitu mencapai citra yang dibentuk. Salah satu tujuan pemasaran lainnya adalah pencitraan. Ya. Contoh, produk kecantikan wajah itu harus mencitrakan kecantikan. Nah, pencitraan ini dapat dibentuk menggunakan tokoh idola sebagai brand image. Ya, selain itu dapat pula mengadakan propaganda melalui event, iklan maupun konten. Itu tujuan pemasaran yang keempat. Selanjutnya, untuk tujuan yang kelima yaitu penjualan atau menciptakan pembelian. Ya, jadi penjualan adalah target utama dalam tujuan apa? Pemasaran. Di mana setiap bagian dari tim pemasaran itu harus bergerak bersama untuk apa? Meningkatkan tingkat penjualan, ya. Itu tujuan yang kelima. Tujuan yang terakhir atau yang keenam yaitu kepuasan konsumen. Tingginya tingkat penjualan yang terjadi hanya akan menjadi keuntungan sesaat. Ya, jika tidak terjadi kepuasan pelanggan, ya. Untuk setiap penjualan diharapkan ada feedback yang bisa jadi nilai lebih dari penjualan, ya. Nah, pencapaian tertinggi dari sebuah pemasaran itu adalah ketika konsumen merasa puas dan menjadi setia terhadap produk kita atau produk perusahaan. Nah, itulah pengertian dan tujuan dari adanya pemasaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.